Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di sesi yang kedua pembelajaran dasar bahasa Arab. Begitu juga anak-anak yang berada di rumah yang sedang belajar bahasa Arab, masih kelas 1, kelas 2, SD maupun MI. Di samping melihat buku yang ada di rumah dan anak-anak yang ada di sini, kita melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Kita sudah bahas tentang haza dan zalika, kata tunjuk untuk muzakkar laki-laki. Maka pembelajaran yang kedua ini, mari kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, Bapak ulangi sepintas yang sudah kita pelajari pertemuan pertama, yaitu muzakkar. Kata tunjuk untuk muzakkar hadza, zalika. Kita ulang kembali kosakata yang kemarin agar kita selalu ingat kosakata. Di dalam bahasa kita harus memperkaya hafalan kosakata. Untuk kosakata muzakkar kemarin yang tidak memiliki ta marbutoh. 1, kitabun. 2, kita ambil babun. 3, kita ambil misbahun. 4, qirtasun. 5, kita ambil kursiyun. 6, miftahun. 7, maktabun. 8, kita ambil tobashirun. 9, babun, miftahun, maktabun, kursiyun, misbahun, miftahun, tobashirun, qirtasun. Nah, satu lagi kita ambil kitabun, sudah, tobashirun, qalamun. Ini kosakata di awal yang kita pelajari tentang haza, zalika. Kata tunjuk haza ini, zalika itu. Haza kitabun, ini kitab. Haza babun, ini pintu. Haza misbahun, ini lampu. Haza qirtasun, ini kertas. Hadza kursiyun, ini kursi. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza tobashirun, ini kapur tulis. Hadza qalamun,
ini pena. Bapak rasa anak-anak sudah menghafal, karena yang Bapak ingatkan bahasa harus banyak kosakata, kaya kosakata agar kita bisa berkomunikasi dengan teman, dengan saudara yang ada di rumah. Baik, kita lanjutkan mengulang-ulang hafalan karena memang bahasa itu harus sering diulang-diulang. Zalika kitabun, itu kitab. Zalika babun, itu pintu. Zalika misbahun, itu lampu. Zalika qirtasun, itu kertas. Zalika kursiyun, itu kursi. Zalika miftahun, itu kunci. Zalika maktabun, itu meja. Zalika tobashirun, itu kapur tulis. Zalika qalamun, itu pena. Nah, jadi anak-anak, 9 kosakata ini kalau sudah hafal, sudah terbiasa menyebutkan kitab-kitab. Kalau kita di kelas, di sekolah, di rumah, abang atau adik atau kakak bertanya, di mana pena? Jadi dirubah. Di mana kolamun? Di mana kolam? Atau bertanya, di mana pintu? Di mana babun? Nah, jadi untuk dasar awal tidak apa-apa kita mencampurkan bahasa kita itu bahasa Indonesia, tapi dalam rangka untuk pendidikan, kosakata yang sudah kita hafal, kita lafalkan dengan bahasa Arab. Atau lebih enaknya lagi, lebih mudah lagi, yang di sekolah, di tempat les, di rumah, lawan kita bicara, anak-anak sekalian, kita buat perjanjian, yaitu setiap kata sudah kita hafal secara bersamaan, memiliki kesepakatan agar mengucapkannya dengan bahasa Arab. Nah, pena qalamun, pakai pertulis tobashirun. Meja, di mana meja? Di mana maktabun? Ada kertas, ada kertas, ada kursi, kursiun kursi. Di mana kunci? Di mana miftah? Nah, jadi seperti itu. Inilah kosakata muzakkar, haza, hadhi, kata tunjuk. Nah, jadi anak-anak yang ingin menulis dipersilakan ditulis dahulu. Bapak beri waktu singkat untuk menulis. Baik anak-anak sekalian, ini kita lanjutkan pembelajarannya. Sekarang kita masukkan kata tanya. Apa? Mahaza, apa ini? Mazalika, apa itu? Jadi kita mengulang kosakata yang tadi, kita masukkan setelah ini zalika, kita masukkan kalimat kata ma. Apa ini? Apa
misal kita menunjuk dengan pena. Ma haza, apa ini? Haza qalamun. Ma zalika, apa itu? Zalika babun. Kita tanya lagi, ma hadza, apa ini? Hadza qirtasun. Ma zalika, apa itu? Ma zalika, apa itu? Zalika misbahun. Ini contoh kita masukkan kata tanya ma. Apa? Ma hadza, apa ini? Hadza qalamun. Ini pena. Ma zalika, apa itu? Zalika babun. Itu pintu. Ma hadza, apa ini? Hadza qirtasun. Ini kertas. Ma zalika, apa itu? Zalika misbahun. Enak ya? Kita kasih contoh yang lain dan jawaban yang lain. Nah, ma hadza, hadza misalnya kita ingin menjawab meja. Ma hadza, apa ini? Hadza maktabun. Kita lagi, ma zalika, apa itu? Itu zalika miftahun. Ma hadza, apa ini? Hadza misalnya tobashirun. Ma zalika, apa itu? Zalika misalnya kita buat kitabun. Bapak rasa anak-anak semakin paham penggunaan kata tanya ma. Ma hadza, hadza maktabun. Apa ini? Ini pintu. Ma zalika, apa itu? Zalika miftahun. Itu kunci. Ma hadza, hadza tobashirun. Ini kapur tulis. Ma zalika, apa itu? Zalika kitabun. Itu kitab. Nah, baik anak-anak sekalian dan juga yang ada di rumah, setelah memperhatikan ini sudah paham, kita lanjutkan memasukkan kata tanya yang lain.
yaitu pakai kata ahaza. Ahaza, apakah ini? Apakah ini? Ahaza qalamun. Kalau ma, apa? Kalau a, apakah? Ahaza qalamun, apakah ini pena? Naam. Hadza qalamun. Ahaza qalamun, apakah ini pena? Naam. Ya, hadza qalamun. Ya, ini pena. Kalau tadi yang ditanya tentang pena. Seandainya ahaza qalamun, apakah ini pena? Ternyata kita bukan menunjuk pena, kita menunjuk kertas. Ahaza qalamun, apakah ini pena? La, tidak, ya. La, tidak. Bal, hadza qirtasun. Ahadza qalamun, apakah ini pena? Naam, hadza qalamun. Ya, ini pena. Ahadza qalamun, apakah ini pena? La, tidak. Bal, tetapi. Hadza qirtasun. Naam, ya. La, tidak. Bal, tetapi. Kita ambil contoh yang lain. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci? Naam, ya. Hadza miftahun. Ya, ini kunci. Ahadza miftahun. La, bal hadza tobashirun. Apakah ahadza miftahun, apakah ini kunci? La, tidak. Bal, tetapi. Hadza tobashirun, tetapi ini kapur tulis. Baik, kita kembangkan tadi, yaitu kata ma, apa, a, apakah, membutuhkan jawaban naam atau la. Oke, bisa dipahami anak sekalian?
kegunaan, kata tunjuk haza, zalika, kata tanya ma, apakah, apa, a, apakah, a, membutuhkan jawaban na'am, ya, atau la, tidak. Baik anak sekalian, kita sekarang menambah hafalan kosakata. Tadi sudah 9 kosakata. Nah, sekarang kita menambah kata yang ada di rumah. Apa yang sering Ananda pegang di rumah? Pagi, siang, bahkan malam selalu dipegang. Ada waktu-waktu tertentu dipegang. Yang ingin makan dipegangnya itu nun. Nun. Yang kedua mil'aqatun. Maaf. Yang kedua kubun. Apa arti sohnun? Sohnun piring, kubun cangkir. Jadi di rumah ingin mencuci, sohnun, minum dengan kubun. Sohnun kubun, sohnun kubun, sohnun piring, kubun gelas. Kalau mau makan menggunakan sohnun, kalau mau minum menggunakan kubun. Ya. Jadi dua kosakata ini di rumah diulang-ulang. Ma haza sohnun. Ma zalika sohnun. Ahaza sohnun. Naam, haza sohnun. Ma haza, apa ini? Haza sohnun. Apa ini? Haza sohnun. Ini piring. Ahaza sohnun. Apakah ini piring? Naam. Hadza sohnun. Ya, ini piring. Ahadza sohnun. Apakah ini piring? Naam. Hadza sohnun. Ya, ini piring. Yang kedua kubun, cangkir. Zalika kubun, itu cangkir. Ma zalika, apa itu? Zalika kubun, itu cangkir. Zalika kubun, apakah itu cangkir? Naam,
zalika kubun. Ya, itu cangkir. Nah, jadi anak-anak, kita tambah kebiasaan menggunakan bahasa Arab. Mengatakan apa pakai ma, apakah pakai a. Ma hadza, apa ini? Hadza sahnun, ini piring. Ahadza sahnun, apakah ini piring? Naam, hadza sahnun, ya, ini piring. Zalika kubun, itu cangkir. Ma zalika, apa itu? Zalika kubun, itu cangkir. Azalika kubun, apakah itu cangkir? Naam, zalika kubun. Jadi pada sesi yang kedua ini anak-anak sudah bisa lebih paham dan juga sudah bisa lebih hafal untuk berkomunikasi mengucapkan kosakata berbahasa Arab yang tentang muzakkar, kata tunjuk, haja dan zalika. Dilanjutkan juga menambahkan kata tanya ma dan a. Ma apa, a apakah, yang membutuhkan jawaban na'am atau la. Nah, kita ambil contoh. Ahaza sahnun, kita mau bertanya cangkir, tetapi pertanyaan kita ahaza sahnun, apakah ini cangkir? Apakah ini piring? La, bal haza kubun. Ahadza sahnun, apakah ini piring? La, tidak. Bal, tetapi hadza kubun, tetapi ini cangkir. Nah, jadi bisa ditukar-tukar untuk pembiasaan pengucapan berbahasa Arab sesama teman. Nah, jadi anak-anak sekalian yang ada di sini dan juga yang berada di rumah yang sedang belajar dasar bahasa Arab, yang berkemungkinan sama materinya dengan kelas 1 ataupun kelas 2 yang diajarkan guru di sekolah, bisa menambah pengetahuan, pemahaman yang telah Bapak paparkan seperti ini. Mungkin anak sekalian, pertemuan yang kedua ini Bapak rasa sudah cukup. Tetap rajin membaca, rajin menulis, rajin mengucapkan. Karena bahasa harus dikomunikasikan, harus diucapkan. Kalau hanya sekedar bisa menulis, bisa menghafal, tetapi tidak diucapkan sesama teman ataupun di rumah bersama abang, kakak, adik atau bersama orang tua, tidak terbiasa untuk diucapkan, tidak akan kaku. Kita sekedar hafal, sekedar paham, tetapi tidak bisa berkomunikasi. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak mengharapkan kepada semuanya, ucapkan agar fasih. Kosakata-kosakata yang tadi diawali dengan menghafal kosakata-kosakata. Agar lebih kaya kosakata-kosakata, anak-anak bisa lihat di kamus atau bisa browsing di internet atau juga buku-buku di sekolah yang sudah diajarkan oleh guru masing-masing. Dilihat catatan, dibaca dan dihafalkan, setelah itu dikomunikasikan. Baik, mudah-mudahan kita nanti akan pertemuan yang ketiga, yaitu tentang mu'annas, hazihi dan tilka. Semoga sehat selalu semuanya, berkah ilmunya, menjadi anak soleh dan soleha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.